Dek raos ngaraos. Ya. Om Swastiastu, Rahayu Sareng Sami, selamat pagi. Saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun, salah satu staf dosen di Seni Rupa Murni. Hari ini saya mendampingi mahasiswa di Museum Arma sebagai pembimbing. Itu akan mengajak dan menerangkan kepada mahasiswa bahwa ada tutur kayu, ya. Spesifik dari sini adalah tutur kayu jake yang ada di Museum Arma. Kebetulan Pak Agung Rainya dalam kondisi yang sangat happy sekali hari ini. Om Swastiastu Pak Agung Rai. Ya, Rahayu Pak Agung. Niki tiang mengantar mahasiswa ya untuk melanjutkan tentang tutur khusus pohon jake, tutur ipunyan jake. Okay. Napi suksemannya, napi artinya Pak Agung akan menceritakan terhadap mahasiswa supaya mahasiswa memahami yang ada di museum ini ya. Nah, saudara bisa melihat pertama di ini ke atas ya, itu adalah sebuah pohon ya yang sangat besar sekali, dan kita akan mengorek dan mendalami tentang tutur kayu jake ini bagi Pak Gung yang memiliki pohon ini gitu ya. Oke, sambil yang menanam ya, yang menanam dan apa konsep-konsepnya rarisan Pak Gung. Sambil kita jalan ke arah sini ya Pak Gung. Nah, punapi mahasiswa silakan mengikuti. Di daerah sini, sekitar sini ya, di Ubud ya, pohon ini kan makin langka ya. Makin langka, pohon ini tumbuh biasanya di pegunungan. Oke, agak putih gede Pak Gung. Nah, ini pohon sih. Ini pohonnya ya, tinggi ya. Tinggi. Terus karena ada orang yang memanfaatkan buah apa itu bunga dan buahnya di sini ya, karena itu bisa dia membuat tuak ya, tuak manis, tuak waya, terus dari tuak menjadi arak, menjadi gula merah dan seterusnya. Itu dari airnya ya, yang disebut tuak itu ya. Tentunya untuk membuat tuak itu perlu proses-proses, mereka tahu teknik-teknik membuat tuak itu, biar tuak itu menghasilkan tuak yang bermutu ya. Itu sangat mahal itu ya. Itu tuaknya, dan sangat diminat oleh masyarakat kita di Bali. Betul. Nah, untuk bisa naik dia buat jan seperti ini ya, jan, dan juga mencari daunnya ya. Nah, daunnya itu yang kering namanya ron. Bahasa Balinya ke Pak Gung ya? Ron. Yang kering namanya ron. Terus yang muda namanya ambu. Yang ambu. Nah, kalau kita ada kegiatan ritual, ngaben, odalan, yadnya di Bali itu biasanya menggunakan daun ini ya untuk jaritan ya. Jaritan untuk mendekorasi, ronnya membuat tala dan macam-macam ceper dan sebagainya. Kombinasi antara daun yang kering ya, karena sudah tua ya, ronnya dengan yang fresh itu namanya ambu ya. Sangat luar biasa. Jadi melahirkan paten-paten dekorasi yang macam-macam. Di tengah-tengah daun yang kering itu namanya lidi. Dan lidi itu kalau satu dia tidak berguna ya, maka dia kumpulkan mungkin ada 100 atau lebih dari, mungkin makin banyak makin bagus ya, diikat. Nah, coba diambil itu deh. Ini sambil jalan. contoh. Menang Pak Gung, biar mahasiswanya mengambil. Nah, ini ya. Nah, ini lidinya ya. Ini lidinya. Nah, Ini lidinya. ini dari daun ron. ron yang di tengah-tengah. Daun itu ada ini muncul dia ya. Jadi yang tua Pak Gung ya. Yang tua. Nah, Nah, ini paham, diikat pakai sapu. pakai sapu ya. Nah, Sapu rumah. Ini dari daun aja ya. nah, kemudian dari daun itu ke bawah Ke ada bawah buah ada, Pak Gung. ke bawah itu ada yang rambutnya yang hitam itu ya. Ada hitam itu kalau di Bali disebut ijuk. Dan ijuk ini khusus untuk atap pura ya, Meru, Tiasan, untuk atapnya pura ini. Dan mahal ini. Dan harus tahu teknik-teknik mengikat itu ya. Dan tidak sembarangan orang bisa mengikat ijuk itu, karena sulitnya bukan main memisah-misahkan itu. Nah, biasa secara tradisi muncul orang-orang yang ahli ngeraban, istilah mengatapi, baik itu pura-pura ya, Meru, pelingi-pelingi gitu, selalu hitam. Ke undagi yang punya nggih. Undagi. Nah, ke bawah lagi, sebelum ke bawah Pak Gung ada batangnya nih, batang apa namanya, batang ambu itu bisa dipakai napi itu Pak Gung.
Nah, batang ini ya. Nikinya dulu. Oh. Di anu ya. Itu batang itu biasanya itu pelapah namanya ya. Pelapah. Pelapah itu biasanya dia pakai ketika dia mebat ya. Apakah membuat sate, atau apakah dia mau di slice atau dipakai dekorasi. Dekorasi Bisa diukir, ornamen, bisa. paten atau kriya jadi ya. Menghiasi rumah-rumah atau pura-pura ya. Iya. Berbentuk apakah ukiran, macam-macam bisa melahirkan kriya-kriya atau karya seni. Ya, istilahnya papah. Papah jake. Jake. Ada papah jake, ada papah kelapa ya. Papah jake dan kelapa itu sangat dikombinasikan. Ini lebih kuat ya. Nah, sekarang turun sedikit sebelum jadi tua, dia Pak Agung namanya ada buahnya niki tapi bahasa Bali nih, bahasa Buahnya di Bali itu disebut bluluk ya. bluluk. Bisa Bluluk di ending itu kan ya bluluk itu yang kecil-kecil nih. Buahnya itu besar. Ini satu contoh. Itu baru bunganya. Bunganya. Buahnya itu besar dan biji-bijinya itu biasanya direbus. Itu bisa menjadi dicampur dengan es buah itu. Enaknya bukan main itu ya. Nah, setelah buah itu baru dipotong ya Pak Agung ya, menjadi arennya diambil. Tapi ada bahasa Bali getahnya nih kan. Setelah itu baru di slice dipotong. Bunganya gini ya, yang muda ini ya, seperti itu persis. Nah, itu udah mau dipukul-pukul itu. Biar di dalamnya muncul pecahan serat-serat itu ya. Serat-serat baru mengeluarkan air. Ke modelnya yang ada di pohon. Dipukul itu sering, bukan sekali ya. Setiap sore itu tuk naik ya. Dipukul biar airnya mudah keluar. Nah, itu disebut tuak ya. Nah, tuak itu dia bisa membuat tuak yang rasanya manis dan agak keras ya. Udah tuak wayah ya. Nah, dulu teknik itu ada teknik lagi ya. Ada prosesnya lagi itu sampai dia tahu dia buat sabut dari buah kelapa itu ya. Ditumbuk-tumbuk, disaring itu, dikasih itu biar tuak wayah namanya. Kalau tidak dikasih sabut itu tuaknya agak manis. Ya, ada juga tuak tapi tuak bayuan ya, tuak manis, tuak wayah, tuak bayuan. Dan juga bisa buat cuka dia. Kalau dia gini jadi cuka dia Cuka gitu. dia. Pohon dari pohon yang satu ini ya. Cuka, tuak, bisa jadi arak, macam juga gula merah. Gula merah kan sangat berguna ya. Nah, itu semua dari pohon. Betul, turun lagi dari buah tadi itu hijaunya sudah. Kemudian ada batang yang kering-kering nih Pak Agung, apa namanya? Yep, ya mungkin nanti di pohon di sana kita dilihat ya. Di antara ijuk itu akan ada kayak lidi itu muncul dia. Ya, bahasa warnanya hitam. Bahasa lokalnya Pak Agung. Yep ya. Yep itu kan berbahaya ya kalau ditusuk ya. Maka kita di daerah sini itu digunakan dipakai pen gitu ya. Di pen di zaman dahulu ya, sebelum ada alat tulis, alat gambar, pen nulis tinta itu dari pen ya. Kalau sekarang pelukis kan banyak nyawi itu dia gunakan pen dari yep kecil dia. Kecil. Turun lagi itu menjadi sebuah batang ya. Batang. Ya. Nah, batangnya ini nado setengah napi Pak. Batangnya ini namanya uyung ya. Uyung itu biasanya dipakai konstruksi rumah, arsitektur ya, lagi punya itu ya. Kelapa ini. Alat pertanian juga bisa ya. Tengalo itu ya, lampit, patin tambah, patin tiup, patin timpas, patin. Nah, ini bisa. Yang pegangan handle-nya ya. Kita juga dia kadang-kadang ada yang menggunakan ini ya, uyung ini untuk handle keris atau saung keris juga ada. Yang di dalamnya lagi ada di sana disebut sagu. Nah, ini yang penting nih, di dalam ini. Nah, ini artinya batang ini dipakai sagu ya. Nah, sagu itu kalau habis dipotong ujungnya yang dari atas kira-kira 3 meter itu ya. Kalau biarkan di tanah beberapa minggu akan mengundang ancuruk namanya. Ada binatang kecil-kecil bisa ya. Dimakan. Protein enak. Kayak itu ya, tapi enak. Itu gurih itu ya. Orang sini itu suka sekali makan namanya ancuruk. Wah, itu proteinnya sangat tinggi. Tapi harus digoreng, di roasted atau dinyanyah atau dibiaran sementara mungkin berapa minggu akan muncul
kayak itu anjruk gitu ya. Dan itu enaknya bukan main. Orang tua tuh suka sekali karena protein tinggi ya. Baik, bergizi lanjut ya. lagi sedikit. Sagu ini dipakai, Sagu dipakai, selain makanan, bisa makanan kita. Makan kita namanya sagu itu pakai jajan. Pakai kecil. jajan, Kita bisa beli di warung-warung itu orang jual sagu ya. Sagu Selain- di slice ya. jadi kayak kue ya. Di slice itu sagu dikasih gula merah, kelapa, wah enaknya. Dan juga untuk makan ternak, Makan ternak, bebek dan bebek apa. dan apa. Itu di slice dibelah ya. Nah, ini Dicincang, dicincang itu. Ya, baik Pak Gung. Itu tadi tentang tutur kayu ya. Mungkin nanti lebih detailnya di posisi yang lain kita akan melihatnya. Ini sangat bagus sekali Pak Gung. Harapan Pak Gung, tapi kira-kira Pak Gung. Nah, di sini kalau kita kreatif ya. Nah, kita bisa buat dari uyung ini membuat meja ya, furniture ya. Itu sangat populer itu. Jadi produk Ya. Mebel apa karena dia punya serat yang luar biasa. Serat dan seratnya itu kalau dipolis itu wah sangat diminati. Meja dari uyung-uyung ini ya. Bayangkan itu dibuat selebar ini jadi meja, jadi Termasuk macam-macam. juga gini, tiang lihat nih coba lihat ke kungkungan nyawan juga dari itu juga ya. Itu. Bisa dilihat itu saudara. Itu kungkungan nyawan. Tali juga ijuk itu buat tali. Buat tali. Tali yang Buat hitam tali. itu tali ijuk namanya. Tali ijuk itu mahal itu ya. Dan kuat sekali pokoknya. Kuat sekali ya. Itu kan tali ijuk itu ya. Nah, dia Dipakai ditutup dengan kungkungan hitam. nyawan ya. Ya secara alami ya. Betul itu nyawannya. bahasa anunya kungkungan Pak Gung. Kungkungan nyawan. ya. Kungkungan nyawan Jadi ya, Pak untuk Gung, ya. mendapatkan madu ya. Madu. Kungkung nyawan dan di sini ada juga sudah ngelebeng betul ya. Ngeleb nanti. Baik, nanti kita akan lebih detail kita melihat nih Pak Gung. Ini kah harapan Pak Gung ya. Mungkin dari Karena sisi harapan kami ini sebenarnya kalau merdeka belajar Merdeka itu belajar. belajarlah dari satu pohon dan melihat satu langsung pohon. ya. Nah, Melihat kalau Anda bisa menulis dari satu pohon itu melahirkan karya tulis yang luar luar biasa. biasa. Apalagi tutur ya, Ya. multifungsi ini memberikan faedah atau kehidupan untuk buat manusia. Manusia. Budayanya, seninya semua. Sirkulasinya Ya, juga. jaritan kriya itu kan, nyait, rondis, paten Ya, buat. termasuk Niki Sampat ini juga bisa berguna di bisa Ada yang terbuang. ada terbuang ini. Ada terbuang. Dan sekarang desainer luar negeri yang ada di Ubud itu banyak menjual furniture dari apa namanya dari uyungnya itu. Ya, betul. Nah, satu sisi lagi terakhir nih Pak Gung. Kalau ini begitu banyak sekali pohon ini ada di museum nih, kira-kira selama ini Pak Gung lihat binatang apa aja yang dia mampir ke ini Pak Gung selain Nah, pohon-pohon ini juga mengundang binatang untuk datang ya. Burung, kelelawar, Kelelawar juga. celalongan, macam-macam burung. Termasuk Kupu-kupu, tupai juga, Pak Gung, ya? tupai Senang juga juga. makan ya. Sampai Nah, ini. inilah sebenarnya cara kita melestarikan, memuliakan alam ya, ini. artinya kembali ke konsep besarnya Pak Gung itu living museum. Living, ya. ya. Karena Jadi ada living. kehidupan di Kehidupan sini. ada. Ya, ada tutur hidup, ya, ada yang hidup, ada tuturnya. Untuk apa? Ya, gitu. seninya, Seninya bagaimana bagaimana proses. prosesnya. Nah, kalau kita kembali lagi Mhm. membuat karya tulis ya satu buku karena proses tuak aja dulu, prosesnya arak, proses gula merahnya, Berarti jadi sagunya. Ini satu buku ini ya. Baik Pak Gung, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Mahasiswa ada pertanyaan dulu sebelum kita gini. Ada. Mungkin ada satu bagian yang terlewat. Saya penasaran tentang akar. Oh, akarnya belum ini. Ya. Akarnya Ya. Pak Gung. Ini Akarnya bisa ini dia kuatnya. tapi harus dia sekarang kan ada musim teknologi ya. Ya. Ada mesin bisa jadi meja ya. Nah, kursi. Potong meja satu gitu. Motongnya gini dia. Nah, gitu ya. Kalau mau yang besar, pokoknya ini ditambah lagi, didekorasi lah lagi di combine itu. Itu saja di meja. Mau meja yang bunar, ini dulu dikembangkan oleh Linda sama Amir Rudik ya. Luar biasa larisnya itu. Ya. Baik, kan ada. Mungkin Cukup ya, udah terbayang tentang tutur ini. Ya, karena kita akan menunjuk dan Nah, membuatkan tutur adat. Dan ini pohon jakel ini mengundang
tumbuh-tumbuh yang lain hidup. Apa anggrek, ya. Kalau niki anggrek alam ini masa saya tanam ke enggak, dia berkembang sendiri dia gitu. Jadi pohon-pohon yang lain tuh yang buka kayak apa namanya fungus itu ya, dia hidup sendiri, berkembang sendiri. Maka orang-orang asing yang ada di sini itu heran-heran karena ada pohon di atas pohon. Gitu. Ada kehidupan di atas. Karena lembab dan ini mengundang kehidupan, bermunculan bertumbuh terus. Nah ini dia tumbuh sendiri ini coba. Nah, ini pohon pakis. Pakis kan makan sayur enak. Bunganya disenangi kupu-kupu juga ya. Coba, bukan kita tanam ke atas, yang sendiri tumbuh sendiri secara alami. Ya, nah demikianlah ini namanya tutur kayu jake. Ini Pak Gung, mudah-mudahan di Merdeka Belajar ini kita mendapatkan inspirasi yang banyak ya mahasiswa. Kepada Pak Gung, yang ucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf nanti apabila ada salah kata ya. Nah karena pohon satu tutur namanya pohon tutur kayu jake ini adalah menginspirasi semua orang, memberikan kehidupan semua orang. Nah inilah maksud besar dari Pak Gung ini adalah museum hidup atau living museum. Ya. Demikian dari saya, kita lanjutkan nanti di konten berikutnya mengenai masih di tutur jake ini karena kita belum memegang namanya ijuk sama iyipnya di konten berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi pengembangan pendidikan di Museum Arma niki sehingga mahasiswa menjadi tertarik untuk mengadakan riset-riset berkaitan tentang seni-seni. Terima kasih, sampai jumpa dan saya tutup dengan penganjal Pramasanti. Om Santi 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 Om.